Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elzaba Studio. Semoga yang nonton video ini saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya. Kali ini kembali saya berbagi bagaimana cara mengisi rapor penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk semester 2. Berarti kita mengisi untuk proyek yang kedua. Jadi pada video yang sudah pernah saya upload adalah cara mengisi pada proyek pertama, atau kalau di SD itu pada semester 1. Dan sekarang kita akan mengisi bersama proyek yang kedua. Kita mulai saja. Ini cover rapotnya seperti ini ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan nanti bisa hubungi nomor saya di deskripsi video ini, berbagi secara gratis cuma-cuma ya. Identitas kita isikan dulu ya. Identitasnya ini silahkan diisi dari nama, NPSN lengkap ya, semua silahkan diisi. Dan yang terpenting dari ini semua di sini adalah kelas, dan akan saya beri contoh karena yang di SD itu baru kelas 1 dan kelas 4, jadi ini contohnya adalah kelas 4 ini, dan fasenya fase B. Kemudian untuk proyeknya, di proyek 1 di tempat kami adalah mengurangi dan mengolah sampah plastik. Di proyek 2 proyeknya adalah kuliner Wonosobo, ya ini temanya kearifan lokal. Kemudian kita lanjutkan setelah identitas selesai ya, kemudian kita masukkan data siswa kita. Silakan dilengkapi dari NIS, NISN, nama ini. Nah, bagus lagi nih kalau teman-teman sudah punya file baik Excel ataupun Word, nanti tinggal copy paste aja di sini, copy paste begitu ya. Jadi teman-teman sudah punya datanya. Kita lanjutkan adalah deskripsi project. Nah, di sini teman-teman, ini sudah tertulis kelas 4 ya, karena tadi kita ngisinya kan kelas 4. Kelas 4 fasenya fase B. Kita lihat petunjuknya. Tuliskan cara singkat tentang deskripsi proyek yang dilakukan di sekolah Anda pada tempat yang tersedia. Di sini ya. Kemudian contohnya di sini nih teman-teman. Ini contohnya. Proyek ini adalah seperti itu. Bahasanya tidak harus sama dengan ini ya. Bahasanya tidak harus sama. Di proyek yang pertama ini dulu saya ngisinya adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ini adalah proyek yang kedua ya, kebetulan mengambil kearifan lokal. Proyek ini bertema kearifan lokal dengan topik kuliner tradisional Wonosobo, dilaksanakan di kelas 4 semester 2. Diharapkan membangun 3 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi kreatif dan gotong royong. Siswa diharapkan peduli dan ikut melestarikan kuliner tradisional Wonosobo yang ada di daerah tempat mereka tinggal maupun kuliner Wonosobo secara umum, bahkan mampu membuat dan membuat inovasi dari kuliner tradisional seperti itu ya. Kalimatnya boleh berbeda. Kemudian setelah deskripsi ini selesai, kita pindah ke project ya. Sekarang kita masuknya di project 2. Nah, bagi teman-teman yang SMP bisa, mungkin ini project ketiga, silakan diisi di tempat project ketiga. Kali ini kita masuk di project kedua ya. Data kegiatan 2, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini judul proyek adalah kuliner Wonosobo dan kita input. Oke, nah di sini penting sekali harus diinput sesuai dengan tema, sesuai dengan dimensi yang kita ambil. Nah, saya sudah menyediakan modul ajarnya yang sudah ada dimensinya. Ini sudah saya sediakan. Ya, ini teman-teman ya. Ini sudah ada dimensinya. Ini dari kuliner tradisional yang kami laksanakan. Ini ada di modul ajar. Oke, kita mulai dari sini. Dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya apa? Kita lihat di sini. Elemennya. Nah, ini elemennya adalah akhlak kepada manusia. Ya, kita isi di sini. Ini akhlak kepada manusia. Ini kan ada beberapa ya.
kita cari yang akhlak kepada manusia. Kemudian sub elemennya apa? Kita lihat ini. Mengutamakan persamaan dengan orang lain. Ya, mengutamakan. Nah, ini mengutamakan persamaan dengan orang lain seperti ini. Kalau ini sudah diisi, ya, kalau ini sudah diisi, lah ini berubah ya. Karena ini otomatis, ya ini langsung diisi. Dan kalau ini sudah terisi, maka nanti ketika kita memasukkan nilainya itu sudah ada. Nanti kita tunjukkan. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi mandiri. Kita lihat yang ada di modul ajar, dimensi mandiri. Elemennya apa? Pemahaman diri. Ini pemahaman diri dan situasi yang dihadapi ya, bukan regulasi ya. Ini pemahaman. Oke. Kemudian sub elemennya apa ini? Subelemennya kita lihat di sini. Subelemennya mengenali kualitas dan minat diri. Ya, mengenali kualitas dan minat diri. Ya, ini kita tinggal pilih-pilih aja ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, kalau ini sudah diklik maka ini otomatis tersedia. Nah, sekarang ini yang masih kosong. Ya, ini saya jadikan contoh karena ini memang yang masih kosong. Dan di sini ya teman-teman. Ini dimensi 3 masih kosong ya. Kita akan lihat dulu ini nanti di sini teman-teman. Dimensi 3 masih kosong, coba kita kembali di sini nih teman-teman. Dimensi 3. Nah, ini penilaiannya dimensi 3 masih kosong. Nah, ini dimensi 3 kan gotong royong ya. Ini masih kosong, belum terisi. Nah, caranya ngisi dari yang tadi itu, dari sini teman-teman. Input. Nah, sekarang kita isi ya bersama-sama. Dimensi 3 adalah bergotong royong. Elemennya apa? Kita lihat di modul ajar kita. Elemennya apa? Berbagi. Nah, kita cari di sini berbagi. Nah, ini ada kan? Nah, kemudian sub elemennya apa? Berbagi lagi. Kita isi sub elemennya. Berbagi mana ya? Berbagi dan darat. Nah, ini ada isinya. Oke, kita save dulu ya. Kemudian kita masuk ke yang sini. Maka penilaian ini sudah ada semua. 1, 2, dan 3 seperti itu teman-teman. Jadi identitas sudah, data siswa sudah, deskripsi sudah, project sudah. Ya, kita sudah input datanya dan sekarang kita masuk ke penilaian. Ya, ini penilaiannya teman-teman. Nah, untuk penilaian ini kita mengambil dari proses ya teman-teman ya. Di sini sudah ada petunjuknya bahwa kegiatan P5 itu yang lebih dipentingkan prosesnya, bukan pada hasil. Sekali lagi, pada prosesnya. Termasuk gelar karya sekalipun yang diperlukan, yang dipentingkan adalah prosesnya atau namanya penilaian atau asesmen formatif. Jadi keterangannya ini ada BB belum berkembang, kemudian MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Kalau misalnya mau dibikin angka, ya dibikin angka bisa 1, 2, 3, 4 juga bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, ini mulai kita masukkan nilainya. Saya ambil dari nilai yang sudah saya siapkan. Nah, ini dari nilai formatif teman-teman. Ini sudah ada nilainya semua. Kita kopikan aja, coba kita lihat lagi formatnya bagaimana. Ternyata formatnya sama ya. Kita tinggal kopikan aja, copy paste. Ini mulai dari beriman ya. Dari beriman kita copy semua. Kita copy semua dan kita masukkan ke sini. Di MB sini. Ya, seperti itu. Karena ini nanti akan nilai ini akan muncul di rapotnya. Kemudian kita copy lagi yang sini. Kita copy. Oke. Kita masuk ke sini. Iya, dan kali lagi kita copy yang ini. Kita masuk lagi ke sini. Iya, selesai teman-teman. Penilaiannya sudah kita masukkan, sudah selesai ya. Jadi di project 2 ini input sudah, penilaian sudah. Nah, sekarang kita lihat catatan prosesnya.
catatan prosesnya kita di project 2 ya. Ini contohnya sudah ada, ini contohnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini misalnya ini. Dalam mengerjakan proyek ini, Didi aktif melibatkan diri dan lain sebagainya. Ini silahkan. Ini merupakan catatan proses dari tes formatif maupun pengamatan dari teman-teman semua, teman-teman guru semua terhadap siswa-siswi yang ada di kelas teman-teman semua. Ini catatan prosesnya seperti ini. Kalau ini sudah selesai, sekarang ini yang saya buat baru untuk Dinka Serliana ini ya, project 1 sudah, project 2 sudah. Kemudian kita lihat rapotnya. Nah, kalau seperti ini sudah tinggal ngeprint aja. Ini absen 1 ya, absen 1 namanya adalah Dinka. Kemudian project 1 ini sudah ada. Nah, ini sampai di sini teman-teman. Kalau di project 1 ini deskripsinya enggak keluar, teman-teman bisa copy aja dari yang tadi itu, dari deskripsinya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini nilainya udah masuk ini teman-teman. Nilai yang tadi kita masukkan ini sudah masuk. Ini ada BSH, SP, ini sudah masuk. Kemudian ini sekarang kita ini catatan prosesnya masuk. Nah, ini yang di kuliner tadi kita masukkan, ini seperti ini. Nah, berarti Ananda Dinka itu, ini Ananda Dinka mengikuti dengan antusias. Kemudian di dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan, dia dapat mulai berkembang. Di dimensi mandiri dia dapat nilai mulai berkembang. Di dimensi bergotong royong dia juga dapat mulai berkembang. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum percaya, ini bisa dicek ya. Untuk Dinka kita akan ganti satu nilainya. Kita akan ganti satu nilainya Dinka ya. Ini akan kita ganti, kan ini mulai berkembang. Misalnya ada satu yang sangat berkembang, yang gotong royong. Ini ya, sangat berkembang. Oke, dan kita kembali ke rapotnya. Rapot di sini yang bawah dimensi gotong royong teman-teman. Nah, ini dimensi gotong royong, dia dapat SP, sangat berkembang. Begitu berbagi kita hari ini keterangannya sudah ada dan tinggal dikasih tanggalnya saja. Ini sudah ada guru kelasnya dan ada kepala sekolahnya. Kalau mau dilihat di print preview silahkan. Seperti ini. Nah, itu ada beberapa lembar, tinggal print aja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.